Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata. Pada video kali ini saya akan beda dari biasanya ya teman-teman. Biasanya tentang ilmu YouTube. Untuk video kali ini request dari Mas Nanendra ya, terkait asal mula kota Ponorogo. Ini saya berada di samping patung macan ya. Mohon maaf gambarnya agak kabur. Ikuti terus perjalanan saya dan video saya kali ini. Selamat mengikuti. Zombie Apocalypse. Pada tahun 1478 Masehi, Kerajaan Majapahit jatuh dan kemasyhurannya telah hilang. Kemudian muncullah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Raden Bathara Katong yang merupakan putra Raja Brawijaya yang kelima Kerajaan Majapahit ikut bergabung dengan kakaknya Raden Patah di Kerajaan Demak. Raden Bathara Katong dididik kakaknya dengan ajaran-ajaran Islam. Setelah dewasa, Raden Bathara Katong diberi tugas oleh Raden Patah untuk pergi ke Wengker untuk menyelidiki daerah tersebut bersama Senopati Selo Aji. Wengker adalah wilayah yang berada di sebelah timur Gunung Lawu. Batas sebelah selatan adalah Laut Selatan, batas timur adalah Gunung Wilis, dan batas sebelah utara adalah wilayah Majapahit. Raden Bathara Katong dan Senopati Selo Aji tiba di wilayah Wengker ketika hari mulai gelap. Mereka mulai kebingungan untuk menjelaskan tugas karena belum mengenal seluk-beluk Wengker. Ditambah lagi hari yang mulai menginjak malam. Untunglah dari kejauhan terlihat nyala api yang menyala. Mereka segera menuju ke tempat asal api tersebut. Setelah dekat dari pusat api, terlihat sebuah rumah sederhana yang di sampingnya terdapat bangunan surau kecil. Kedatangan Raden Bathara Katong dan Senopati Selo Aji disambut gembira dan senang hati oleh pemilik rumah dan surau kecil itu, yaitu seorang lelaki tua. Lelaki tua tersebut mengenalkan dirinya dengan nama Ki Ageng Merah. Raden Bathara Katong dan Senopati Selo Aji mengaku terus terang jika mereka adalah utusan dari Kerajaan Demak untuk menyelidiki daerah Wengker. Kiai Ageng Merah merasa senang hati menerima tamu agung dari Kerajaan Demak. Keduanya kemudian diajak sholat maghrib berjamaah. Setelah usai sholat, Ki Ageng Merah mulai menceritakan seluk-beluk dan garis besar daerah Wengker. Setelah hari larut malam, Kiai Ageng Merah menyuruh mereka menginap di rumahnya. Keesokan harinya, Kiai Ageng Merah menyertai Raden Bathara Katong dan Senopati Selo Aji melihat-lihat keadaan. Setelah dirasa cukup, Raden Bathara Katong dan Selo Aji kembali ke Demak dengan mengajak Kiai Ageng Merah untuk melaporkan hasil penyelidikannya. Setelah mendengar laporan dari Bathara Katong, Raden Patah memutuskan mengangkat Raden Bathara Katong sebagai penguasa Wengker dan mengangkat Senopati Selo Aji sebagai patih, sedangkan Kiai Ageng Merah diangkat menjadi penasehat. Raden Bathara Katong bersama Patih Selo Aji dan Kiai Ageng Merah kembali ke Wengker. Mereka disertai 40 prajurit Demak untuk membuka hutan di Wengker. Sesampainya di Wengker, mereka sibuk mencari tempat yang cocok untuk mendirikan kadipaten sampai akhirnya mereka sampai di hutan Gelagah yang berbau wangi. Raden Bathara Katong memberi nama hutan itu Gelagah Wangi. Di hutan inilah rombongan memulai membuka hutan. Pekerjaan membuka hutan pun selesai.
Kemudian dilanjutkan membangun tempat tinggal, namun dalam pembuatan tempat tinggal ini mendapatkan halangan. Ketika rumah telah usai didirikan, keesokan harinya rumah-rumah tersebut roboh. Ki Ageng Merah tahu kalau ada makhluk yang mengganggu. Ki Ageng Merah kemudian mengajak Raden Bathara Katong untuk bertapa. Pada tengah malam muncul hal gaib, yaitu keluar angin besar dan tiba-tiba muncul dua sosok makhluk tinggi besar. Mereka mengaku penunggu hutan yang dibuka Raden Bathara Katong. Mereka bernama Jayadrana dan Jayadipa. Kemudian Raden Bathara Katong meminta izin kepada mereka untuk mendirikan sebuah kadipaten di tempat tersebut. Setelah mendapatkan izin dari Jayadrana dan Jayadipa, pembangunan dapat diselesaikan dengan lancar. Jayadipa pula yang kemudian menunjukkan tempat yang cocok untuk pusat kota. Tempat ini berada di tengah-tengah hutan yang sudah dibuka tersebut. Di tempat ini pula Raden Bathara Katong menemukan 3 pusaka. Yang pertama berbentuk payung yang bernama Payung Tunggul Wulung. Pusaka 2 berupa tombak yang bernama Tombak Tunggul Naga. Dan pusaka yang ketiga berupa sabuk yang bernama Sabuk Cinde Puspita. Pada saat Raden Bathara Katong mengambil ketiga pusaka tersebut, terjadi 3 ledakan besar dan membuat tanah berhamburan. Tanah-tanah yang berhamburan tersebut kemudian membentuk 5 bukit. Bukit tersebut ada yang dinamakan Gunung Lima dan Gunung Sepikul. Sedangkan lubang bekas ledakan menjadi sebuah gua yang diberi nama Gua Si Gala-Gala. Ternyata ketiga pusaka tersebut adalah milik ayah Raden Bathara Katong, Prabu Brawijaya kelima. Saat itu Majapahit di bawah pimpinan Raden Brawijaya kelima diserang oleh Raja Girindrawardhana. Kemudian Raden Brawijaya mengungsi ke Wengker bersama Jayadrana dan Jayadipa. Raden Bathara Katong semakin mantap membangun Wengker setelah mendapat pusaka warisan orang tuanya. Pembangunan Wengker mulai berkembang dengan baik. Hutan sudah dibuka, rumah sudah didirikan, banyak pendatang yang ikut bergabung di dalamnya. Akhirnya terbentuklah sebuah kadipaten baru. Namun sayang kota tersebut belum mempunyai nama. Untuk memberi nama kota tersebut, Raden Bathara Katong mengadakan musyawarah. Dari musyawarah tersebut disepakati sebuah nama baru dari kota tersebut adalah Pramonorogo. Pramonorogo yang berarti cahaya, matahari dan bulan menyinari kehidupan di bumi, dan rogo berarti badan. Nama Pramonorogo ini lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pono berarti tahu akan segala sesuatu, dan rogo berarti badan manusia. Jadi Ponorogo berarti manusia yang tahu akan kedudukannya sebagai manusia.